Tidak ada kata lain dan tidak ada kata menyerah atau lemah. Hanya berjuang untuk menang. Jangan takut dengan intimidasi. Jangan takut dengan ancaman-ancaman dari aparat manapun. Hanya satu kata, lawan. Saya lihat mulai misalnya aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk Tentara Nasional Indonesia tidak boleh berpolitik. Itu undang-undang yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat. Saya ingatkan atas nama saya, anggota Komisi 1, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan oleh Kominfo. Sejak awal saya minta Menteri Kominfo kalau menjadi partisan salah satu capres lebih terhormat mundur, supaya keselamatan dia juga terjaga selamanya. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud MD! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Hasanuddin ini luar biasa, dan menurut saya inilah yang dirindukan oleh masyarakat, bahwa ada amplifikasi dari instruksi sang ketua umum. Saya tahu karena saya mengenal dekat Jenderal TB Hasanuddin ini, beliau orang yang sangat mencintai Indonesia, sangat tegak lurus dengan NKRI dan loyal kepada ketua umum partainya. Ini luar biasa. Jadi saya merasa bahagia, bangga, ternyata harapan saya terkabul bahwa ada elit PDI Perjuangan yang gigih, tegar, dan keras menyuarakan perjuangan untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kezoliman-kezoliman pada pemilu atau Pilpres tahun 2024. Kita tahu ada suara-suara atau berita-berita oknum-oknum Polri, oknum-oknum TNI yang ada indikasi tidak netral. Ini diingatkan oleh Pak Jenderal TB Hasanuddin. Bagi saya ini adalah peringatan yang sangat normatif dari tokoh senior bangsa. Karena Pak TB ini sudah malang melintang di berbagai jabatan di TNI maupun di DPR RI. Sahabat Indonesia, terkait dengan opini saya, yang harapan saya bahwa saya merindukan suara-suara keras dari elit-elit PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemarin saya mendapatkan respon positif, feedback dari sahabat-sahabat saya, elit-elit PDI Perjuangan. Saya tidak perlu menyebut namanya siapa, tapi saya sangat menghormati dan menghargai responnya. Ada yang keberatan karena merasa bahwa apa yang saya suarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, saya terima. Tapi ada juga yang mendukung apa yang saya suarakan dalam opini saya kemarin. Tapi harus kita akui bahwa PDI Perjuangan mempunyai strategi yang sangat kuat untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Mungkin tidak dengan strategi yang gegap gempita. Kalaupun ada suara keras menggelegar seperti suara perlawanan sang jenderal tadi, bagi saya ini adalah yang dirindukan oleh rakyat, dirindukan oleh organ relawan untuk memberikan semangat berjuang memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi saya juga menghargai ada pergerakan-pergerakan di bawah tanah yang dilakukan oleh para elit PDI Perjuangan secara senyap. Karena saat ini
konon ada tekanan-tekanan dalam tanda kutip, intimidasi dalam tanda kutip yang bisa mengganggu irama pergerakan dari elit-elit PDI Perjuangan. Saya berharap bahwa seluruh elit PDI Perjuangan itu menyuarakan, mengamplifikasi instruksi keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan merangkul organ relawan dan masyarakat lainnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya tetap meyakini satu hal, kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa dilaksanakan kalau ada sinergi kolaborasi dari partai-partai pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta dengan organ relawan yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sinergi kader partai dan organ relawan ini bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat untuk mengenalkan program dari Ganjar dan Mahfud dan untuk memenangkan hati masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden. Bagi saya, suara menggelegar perlawanan dari Pak TB Hasanuddin ini adalah inspirasi. Ini adalah semangat bagi kita semuanya untuk bersama-sama menjaga Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang merusak aturan yang sudah kita sepakati. TNI, Polri sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya. Dan kita harus menjaga agar institusi yang kita hormati, yang kita cintai, TNI maupun Polri tetap netral dalam perhelatan politik yang akan datang. Netralitas TNI Polri itu adalah kata kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ini sebenarnya intisari yang disuarakan oleh Jenderal TB Hasanuddin. Dengan suara yang sangat keras, bahkan bersedia mati untuk melindungi rakyat, melindungi demokrasi, melindungi NKRI. Ini adalah inspirasi yang sangat kuat bagi rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga Indonesia. Jadi, mari kita memaknai cerita Alifur Rahman bersama cawapres Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD, yang menginap pondok pesantren Nurul Qarnain di Jember. Mahfud mengaku rindu dengan suasana pesantren. Semangat yang disuarakan oleh Bapak Jenderal TNI TB Hasanuddin ini untuk memberikan energi baru agar kita berani, agar kita masif merangkul rakyat dan mengenalkan program-program yang bisa menyejahterakan rakyat tanpa harus merusak aturan perundang-undangan yang sudah kita sepakati bersama. Demokrasi bisa berjalan kalau polisi dan TNI netral. Demokrasi dapat berkualitas baik kalau semua aturan itu diikuti dengan baik oleh semua pelaksana dan penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah. Saya berharap Presiden maupun pimpinan TNI dan Polri itu mempunyai komitmen yang sama untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ini adalah buah dari perjuangan pahlawan-pahlawan reformasi. Ini harus kita lestarikan, harus kita sempurnakan kualitasnya agar apa? Agar masyarakat, rakyat kita dapat menikmati kebebasan bersuara dengan tetap dalam rel dan koridor peraturan dan perundangan yang ada. Ini prasyarat mutlak kita membangun bangsa ini, bangsa yang berdemokrasi, bangsa yang berkeadaban, dan kita sama-sama menjaga Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas feedback, atas opini saya kemarin dari tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Pro dan kontra itu saya sikapi dengan baik. Saya mungkin harus minta maaf kalau ada sesuatu yang
tidak berkenan di hati Bapak Ibu elit-elit PDI Perjuangan, tapi harus saya yakinkan bahwa ini semata-mata kecintaan saya kepada NKRI, dan saya mempunyai keyakinan kuat bahwa yang bisa menjaga NKRI ini adalah sosok Ganjar dan Mahfud. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa sosok guru Indonesia ini ditopang oleh partai-partai. Dan saya berharap PDI Perjuangan sebagai sosok guru utama yang menjaga politik Indonesia tetap dalam marwah dan kehormatannya. Saya juga berharap PDI Perjuangan akan menangkan pemilu tahun 2024 dan PDI Perjuangan bisa hat-trick. Itu adalah intisari apa yang saya suarakan kemarin. Bukan kritik, bukan hujatan, tapi ini adalah ekspresi kecintaan saya terhadap Indonesia, dan saya yakin Indonesia bisa dijaga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta PDI Perjuangan sebagai sosok guru perpolitikan nasional kita. Itu intens utama saya dalam opini ini. Mudah-mudahan harapan saya terbukti dan Tuhan meridhoi semua langkah kita, karena cita-cita kita baik, menjaga Indonesia, menyejahterakan rakyat, dan membuat Indonesia jauh lebih baik dibanding yang sekarang. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.